4 ya, tentang keterbukaan informasi publik ya, di antara tinggi di Indonesia. Begitu. Artinya kita memang sudah aktif, website kita juga aktif, dan kita juga langsung memberikan tanggapan-tanggapan apa yang ditanyakan oleh masyarakat, yang terutama untuk aktivitas akademik. Karena kami tidak bisa melayani adik-adik semua secara langsung, jadi sudah menggunakan website, dan dimanapun kalian berada mereka juga bisa menyampaikan pendapat dan sebagainya, tentu adalah yang sifatnya positif. Mungkin demikian Ibu, sekali lagi Ibu dan Bapak dan semua tim, kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah hadir dan memberikan pencerahan kepada anak-anak kita di Universitas Lampung ini. Dan tidak semuanya yang hadir, mungkin kalian bisa menyampaikan kepada teman-temannya apa yang sudah diberikan materi pada siang hari ini. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi pengenalan kelembagaan Komnas HAM Ghost to Campus. Dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Baik Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat. Untuk itu kami mengundang ke depan Rektor Universitas Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur Lusmilia Apriani DA IPM, didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Dan kami juga mengundang ke depan kepada Ketua Komnas HAM Ibu Dr. Adlike Nova Sigiro MSc, dan didampingi oleh Bapak Gatot Trisno SH MH. Baik, dilanjutkan dengan penyerahan plakat dari Ketua Komnas HAM kepada Rektor Universitas Lampung. 1, 2, 3. Siap. Dan selanjutnya penyerahan plakat oleh Rektor Universitas Lampung kepada Ketua Komnas HAM. Dan kami juga mengundang para pimpinan untuk ke depan. Para pimpinan Ibu Ketua Senat untuk berada ke depan untuk foto bersama. Oh ini dulu. Tukeran kado. Baik, kami mengundang Ibu Ketua Senat untuk berada ke depan, Ibu, untuk melakukan foto bersama. Dan kami juga mengundang para pimpinan Universitas Lampung dan juga Bapak Pemateri Dr. Yus Rianto SHMH untuk dapat ke depan. Mundur lagi ya. Cukup kurang baik. Ya, mohon izin Prof. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.
Baik, kami persilakan untuk mohon izin Ibu yang baik dipersilakan kembali ke tempat terlebih dahulu Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita tutup bersama seremonial Komnas HAM Goes to Campus, sosialisasi pengenalan kelembagaan dengan ucapan lafaz hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Situ ke depan aja, kosong banyak kosong. Itu depan lagi. Baik Bapak Ibu hadirin dan undangan yang kami hormati, dilanjutkan dengan sesi diskusi dengan tema kebebasan berpendapat dan berekspresi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Dr. Asnika Nova Sigiro MSc, dan akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Ibu Sasanti Amisani SIP. Dipersilakan. Mohon izin kepada dari Komnas HAM sebagai narasumber Bapak Gatot, dimohon kesediaannya untuk bergabung di depan. Itu yang masih kosong. Itu yang masih kosong. Depan. Biar ngerti. Ini yang belakang. Tiga. Ayo anak manis saya. Ayo dek. Ya, depan ya. Enak masuk TV kalau di depan. Kameramen juga siap. Masuk TV kalau di depan. Langsung tanpa ya.
Diinformasikan kepada adik-adik semua sebelum kita mulai, mari kita sama-sama yuk kita isi konsioner di bawah ini. Jadi bisa langsung diisi ya buat adik-adik sembari kita menunggu acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya, Bapak narasumber dari UNILA dan dari Komnas HAM, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diskusi pada hari ini terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pada siang hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak yang tadi, Mbak Dina tadi, pada hari ini kita akan diskusi. Di sini sudah hadir Bapak Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama, Bapak Gatot Kristanto, SHMH dari Komnas HAM, kemudian juga dari UNILA, kemudian juga Ibu Atika Novasi Biro, beserta Ibu Wakil Rektor, Ibu Ana Agustiana Cina. Baik, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Gatot Kristanto untuk memberikan materinya, memaparkan materinya terkait dengan Komnas HAM, karena mungkin banyak yang belum memahami apakah Komnas HAM itu dan mungkin sering tertukar dengan Kementerian Hukum dan HAM dan sebagainya. Saya persilahkan kepada Bapak Gatot untuk memberikan paparan. Baik, terima kasih Mbak Tasantri. Izin Ibu Ketua, Ibu Wakil Rektor dan Bapak untuk mendahului ini. Jadi kalau ada musik itu sebetulnya band pertama yang muncul. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Sasanti, bahwa kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang kelembagaan Komnas HAM yang mungkin adik-adik kenal selama ini, tetapi ada rasa sedikit-sedikit bingung karena ada hukum dan HAM juga lembaganya, dan juga ada lembaga-lembaga lain yang hampir-hampir mirip dengan Komnas HAM. Nah, jadi pada kesempatan ini tentunya kita akan sampaikan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan yang menjadi mandat dari lembaga Komnas HAM ini. Baik, lanjutnya.
Ya, jadi Komnas HAM itu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua bahwa merupakan satu lembaga mandiri yang dia berdiri sendiri, yang didirikan sebetulnya berdasarkan Undang-Undang 39 tentang tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam undang-undang tersebut dimandatkan bahwa untuk membangun situasi yang kondusif di Indonesia berkaitan dengan hak asasi, maka dibentuk satu lembaga yang dinamakan Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, di lembaga ini tentunya ada juga fungsi-fungsi dukungan yang didasarkan kepada peraturan pada keputusan Presiden tahun 50 tahun 1993. Nah, memang lembaga Komnas HAM ini sedikit berbeda karena tidak hanya satu undang-undang yang menjadi landasan kenapa lembaga ini menjadi penting, namun juga ada undang-undang lain yang kemudian memperkuat posisi Komnas HAM di Indonesia untuk kemudian berperan di dalam pembangunan hak asasi manusia dan juga terkait dengan penghormatan, kemajuan, penegakan dan juga pemenuhan HAM itu sendiri. Nah, ada Undang-Undang 26 tahun 2000 itu adalah terkait dengan pengadilan HAM, di mana Komnas HAM diberikan mandat untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat. Jadi kalau di Lampung itu ya, kita bisa lihat ada pelanggaran HAM yang berat berkaitan dengan hak asasi manusia di Talang Sari. Nah, itu yang kemudian Komnas HAM ada menjadi bagian lembaga yang menangani hal tersebut. Yang kedua, yang berikutnya adalah Undang-Undang 40 tahun 2008. Itu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, di mana Komnas HAM itu diberikan fungsi pengawasan, ya, sebagai lembaga independen yang mengawasi bagaimana terkait dengan pelaksanaan terhadap undang-undang ini yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Nah, jadi Komnas HAM pun itu juga akan menangani konflik sosial, hanya skalanya yang sifatnya nasional. Jadi kalau ada di kabupaten kota menjadi tanggung jawabnya bupati dan jajarannya, kemudian di provinsi Pak Gubernur, dan yang nasional Komnas HAM menjadi anggota dari penanganan penyelesaian konflik tersebut. Nah, yang terakhir ada lagi soal Undang-Undang 22 yang baru tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini Komnas HAM dikasih kewenangan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi kalau kita lihat terhadap mandat tersebut yang kemudian paling besar diberikan oleh Undang-Undang 39 itu, jadi Komnas HAM itu hanya memiliki 4 fungsi sebetulnya, ya. Jadi ada pengkajian dan penelitian, ada pendidikan dan penyuluhan, kemudian ada pemantauan dan penyelidikan, yang terakhir adalah mediasi. Jadi yang dua pertama itu untuk bagaimana melakukan pemajuan HAM, kemudian yang 3 dan 4 itu adalah untuk bagaimana melakukan penegakan hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu tadi sudah kami sampaikan, sebetulnya memang Komnas HAM itu menjadi satu lembaga yang penting, ya, yang oleh pemerintah menjadi penyeimbang dalam proses bagaimana melakukan pembangunan yang sesuai dengan asas-asas hak asasi manusia. Lanjut. Nah, jadi ada visi misinya di dalam lembaga Komnas HAM. Jadi Komnas HAM itu memiliki visi bagaimana terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memang Komnas HAM itu selaras dengan mandatnya undang-undang untuk membangun situasi yang kondusif, artinya memanusiakan manusia dengan hak asasinya. Jadi sesuai dengan kelembagaan yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut. Nah, misinya kemudian Komnas HAM itu ada beberapa misi yang kemudian ini tercantum sebetulnya di dalam
rencana strategis kelembagaan Komnas HAM. Yang pertama adalah mengharusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara. Jadi kenapa Komnas HAM menjadi penyeimbang di dalam proses pembangunan, khususnya berkaitan dengan bagaimana melakukan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan juga penegakan hak asasi manusia, adalah diawali dengan pemajuan HAM dengan mengharusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara. Kemudian membangun keadaban hak asasi manusia di masyarakat. Lalu yang ketiga adalah memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional. Ini banyak sekali kiprahnya Komnas HAM, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di internasional di dalam penghormatan dan penegakan HAM tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Komnas HAM mewujudkan lembaga yang mandiri dan profesional di dalam memastikan pemenuhan dan perlindungan dan penegakan HAM. Artinya bahwa Komnas HAM berdiri sebagai lembaga yang independen tanpa dipengaruhi oleh kelembagaan lain, dan dia melaksanakan fungsi-fungsi untuk memastikan adanya pemenuhan dan perlindungan serta penegakan HAM yang dilakukan pemerintah dalam proses kehidupan bernegara dan juga berbangsa, dan dalam hal ini tentunya dalam proses pembangunan. Nah, kalau kita lihat Komnas HAM sendiri, ya, kita lihat Komnas HAM itu sebetulnya ada dua lembaga. Yang satu adalah lembaga Komnas HAM-nya sendiri. Ini adalah lembaga yang memang terbentuk karena perintah undang-undang, yang kemudian memiliki komponen yang juga diatur oleh undang-undang, di mana keputusan tertinggi itu di Komnas HAM adalah sidang paripurna. Jadi sidang paripurna itu adalah memiliki kekuatan tertinggi di Komnas HAM, yang kemudian di bawahnya ada dua subkomisi yang menjalankan tugas dan fungsinya tadi, yaitu adalah subkomisi pemajuan dan juga subkomisi penegakan HAM. Komisioner yang ada di sekarang ini itu melingkupi ketiga-tiga ini, gitu. Mereka berada di semua mandat yang diberikan kepada kelembagaan Komnas HAM. Cuma memang di dalam pelaksananya kemudian ada pembagian tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Walaupun di dalam pengambilan keputusan di dalam sidang paripurna itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi semuanya harus bersepakat untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu ketentuan terkait dengan hak manusia, terutama berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian di dalam lembaga Komnas HAM itu ada namanya Badan Kesekjenan. Nah, Badan Kesekjenan inilah yang kemudian mensupport lembaga Komnas HAM itu. Bagaimana dia bisa melaksanakan dari sisi dukungan baik administratif maupun teknis. Jadi ada stafnya di sini, kemudian ada anggarannya, kemudian ada struktur bidang-bidang yang kemudian membantu setiap subkomisi, kemudian juga